Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Deni dengan NIM 45124 19022. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil laporan saya mengenai pengelolaan limbah medis. Nah, yang pertama yaitu yang akan dibahas adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mempelajari pengelolaan limbah medis, dan yang kedua untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan limbah medis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Limbah medis padat terdiri atas limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam yang tinggi. Di masa pandemi COVID-19, limbah medis tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan yang ada di rumah sakit, tetapi juga dihasilkan oleh kegiatan yang ada di rumah, sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaannya. Adapun penjelasan dari limbah medis yang telah disebutkan yaitu limbah infeksius merupakan limbah yang diduga mengandung patogen atau bakteri, virus, parasit, dan jamur dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu limbah patologis. Limbah patologis merupakan limbah yang termasuk dari bagian tubuh yang terdiri atas darah, cairan tubuh, janin manusia, dan bangkai hewan. Selanjutnya ada limbah benda tajam, yang merupakan limbah yang dapat melukai seperti jarum suntik, pecahan kaca, skapel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada limbah farmasi. Limbah farmasi merupakan limbah yang berasal dari aktivitas farmasi. Limbah ini dalam jumlah besar dapat dikembalikan kepada distributor. Selanjutnya ada limbah sitokis. Limbah sitokis merupakan limbah dari bahan kontaminasi persiapan dan pemberian obat sitokis untuk kemoterapi pasien kanker yang mempunyai kandungan untuk menghambat tumbuhnya sel. Kemudian ada limbah kimia. Limbah kimia merupakan limbah yang mengandung zat kimia yang berbahaya seperti limbah zat kimia padat, cair, maupun gas yang berasal dari diagnosis ataupun eksperimen. Dan yang terakhir ada limbah radioaktif, yang merupakan limbah yang terkontaminasi dengan radiotop yang berasal dari penggunaan atau media atau resid dari radionuklida. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode observatif di mana data yang diambil dari hasil observasi pencatatan logbook penggunaan limbah medis setiap hari selama 1 minggu. Selain itu, penjelasan didukung dengan beberapa studi literatur yang bersumber dari jurnal nasional. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan data logbook, penggunaan barang-barang yang akan menjadi limbah medis di rumah yaitu tergolong ke dalam limbah infeksius. Adapun limbah tersebut berupa masker, sarung tangan, dan tisu. Jumlah selama 1 minggu hasil limbah infeksius yang digunakan sebanyak 20 piece. Waktu yang dilakukan yaitu dari hari Jumat tanggal 9 bulan Juni tahun 2021 sampai hari Kamis tanggal 15 bulan Juni 2021. Dengan keterangan yaitu untuk hari Jumat dihasilkan sebanyak masker 2 piece, untuk hari Sabtu dan Minggu tidak menghasilkan, hari Senin masker 1 piece, sarung tangan 2 piece, dan tisu 6 lembar. Hari Selasa tisu 5 lembar, hari Rabu masker 1 piece, dan hari Kamis tisu 3 lembar. Hasil dari data logbook untuk 1 minggu tergolong tidak banyak. Hal tersebut disebabkan karena tidak banyaknya melakukan aktivitas di luar rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Namun, selain limbah infeksius yang dihasilkan oleh aktivitas di rumah saja, ternyata terdapat limbah yang meningkat yaitu limbah cair bekas cuci tangan. Jika hal ini terus terjadi, tentunya akan menyebabkan pencemaran air tanah yang berasal dari kontaminasi sabun yang digunakan untuk mencuci tangan. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah medis memiliki 4 prinsip, yaitu polluter pays principle,
Precautionary Principle, Duty of Care Principle, dan Proximity Principle dengan penjelasan yaitu Polluter Pay Principle merupakan semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab menggunakan metode yang ramah lingkungan. Yang kedua, Precautionary Principle, yaitu penanganan yang secepat mungkin dengan asumsi risiko yang dapat terjadi cukup signifikan. Yang ketiga, Duty of Care Principle, merupakan kewaspadaan bagi yang menangani atau mengelola limbah. Yang terakhir ada Proximity Principle, merupakan kedekatan dalam penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko pada pemindahan. Selanjutnya, yaitu ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan limbah infeksius selama di rumah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2/PSLB 3/3/2020 tentang sampah rumah tangga di masa pandemi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, masker sekali pakai sebelumnya harus dirobek, dipotong, digunting, dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, Pemda harus menyediakan tempat sampah khusus masker di ruang publik. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengelolaan limbah infeksius memiliki 4 prinsip yaitu Polluter Pay Principle, Precautionary Principle, Duty of Care Principle, dan Proximity Principle. Kemudian yang kedua, ketentuan dalam pengelolaan limbah medis yang berasal dari aktivitas rumah tangga yaitu merusak masker sebelum dibuang dan penyediaan tempat sampah khusus masker. Selanjutnya Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu yang pertama, selama masa pandemi beraktivitas di rumah saja dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Yang kedua, masker yang setelah dipakai pembuangannya jangan sembarangan, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan edaran Menteri Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada daftar pustaka. Penelitian ini menggunakan daftar pustaka yang berasal dari Pusparini tentang pengelolaan limbah padat B3 di Rumah Sakit Dr. Saiful. Kemudian ada Subekti dengan pengaruh dan dampak limbah medis. Yang selanjutnya ada Yustiarini dengan evaluasi operasional limbah medis Rumah Sakit Garut. Yang selanjutnya saya lampirkan logbook limbah infeksius selama di rumah selama 7 hari sebagai berikut. Terima kasih, sekian pemaparan dan penjelasan saya mengenai pengelolaan limbah medis di rumah selama masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.